kasus seks bebas. Jadi di sini saya memiliki dua narasumber dari suatu universitas X di daerah X. Ya, perkenalkan nama saya Syafini Ham dari Universitas X dan di sebelah saya ada Mbak. Perkenalkan nama saya Arita Windy Astuti dari Universitas Y. Baik, terima kasih untuk waktunya. Oke, di sini saya ada beberapa list pertanyaan untuk dijawab mengenai tentang seks bebas pada zaman sekarang. Pertanyaan yang pertama, menurut Mbak Rita, apa yang dimaksud dengan seks bebas? Karena kan Mbak Rita seorang mahasiswa ya, mahasiswa zaman kini. Seperti yang kita tahu zaman kini tuh kayak pergaulan itu terlalu bebas. Nah, menurut Mbak Rita tuh gimana sih? Apa sih yang dimaksud dengan seks bebas itu? Seks bebas menurut saya suatu hal yang benar-benar terlarang dari sudut pandang orang-orang ya. Dimanapun kita hidup bernegara dan beragama kan berbeda-beda. Jadi menurut saya ada saja yang masih melakukan sejenis kayak gitu loh. Kan menurut saya kalau kayak gitu tuh udah bebas banget kan, nggak boleh dilakuin gitu loh. Harusnya benar-benar harus diberantas. Terus apalagi jika yang kalau melakukan seks bebas kayak gitu kan berdampak tidak baik buat remaja-remaja, anak-anak juga kan. Jadi menurut saya mending harus diberantas aja. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Rita. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan yang kedua, ini kepada Mbak Silvi. Pertanyaannya, apa saja faktor-faktor yang mendorong para remaja atau mahasiswa untuk melakukan seks bebas? Ya. Kalau pendapat saya sih gini, apalagi sekarang ya, internet itu gampang banget diakses oleh semua orang, apalagi mahasiswa yang setiap hari pasti gunain internet, media sosial. Pasti mereka adalah kayak pengen lihat, pengen tahu-tahu gitu tentang seks bebas kayak gitu. Jadinya mereka kayak pengen nyoba-nyoba. Apalagi seumuran kita sekarang kan. Seumuran kita sekarang itu kayak masanya nyoba-nyoba apa-apa pengen dicoba. Terus faktor lainnya tuh yang lebih utama biasanya itu pergaulan, lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh banget. Apalagi kayak misalkan yang lingkungannya itu kayak menormalkan seks bebas. Kalau misalkan kita nggak ngelakuin sama yang kayak mereka, terus pasti mereka bilang, kamu nggak gaul, kamu cukup banget sih kayak gitu, masa gini aja kamu nggak mau, kayak gitu biasanya. Mereka yang menyebabkan banyaknya seks bebas itu biasanya karena gitu, mereka tuh pengen ngikutin gaya-gaya tren di sekarang. Jadi sebenarnya kayak dari diri sendiri, dorongan dari diri sendiri gitu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban Mbak Silvi. Baik, selanjutnya saya masih punya satu pertanyaan lagi untuk Mbak Rita. Pertanyaannya itu, apa sih akibat dari seks bebas? Menurut saya sih ya Mbak, yang saya dengar di luar sana sama berita-berita di luaran tuh akibatnya tuh bisa satu, hamil di luar nikah, yang kedua tuh nikah muda yang harusnya belum nikah udah harus nikah, yang ketiga kena penyakit HIV. Itu tuh padahal penyakit yang kayak mengerikan ya. Terus yang keempat tuh bisa terkena penyakit infeksi jamur sama bakteri di itu alat kelamin laki sama perempuan. Terus yang terakhir tuh biasanya kan kalau nikah muda tuh berkendalanya tuh di ekonomi kan, biasanya karena belum pada kerja, jadi itu malah berujung jadi kayak perceraian, dan itu mengakibatkan kita tuh trauma gitu loh sama hubungan sama orang lain gitu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Rita. Selanjutnya saya punya pertanyaan terakhir untuk Mbak Silvi. Jika Mbak Silvi nih ya, contohnya nih untuk perumpamaan, jika Mbak Silvi adalah seorang korban seks bebas, apa yang Mbak Silvi lakukan untuk mencegah seks bebas itu terjadi lagi? Ya, terima kasih Mbak Nidia atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir ya Mbak? Ya, pertanyaan terakhir. Pencegahan sih yang paling pertama itu kita harus banyak ingat Tuhan lagi. Itu paling utama, kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan, terus lebih dekat lagi sama orang tua, terus harus ngejauhin itu circle yang buat kita itu terjerumus sama free sex itu. Terus lebih kayak perbanyak edukasi tentang, kita belajar lagi edukasi tentang free sex, gimana kan udah dijelasin sendiri tadi sama Mbak Rita.
bahwa dampak-dampaknya aja itu udah mengerikan, ada HIV, ada perceraian, kayak gitu. Kita harus pikirin lagi. Ya kurang lebih seperti itu sih Mbak pencegahannya. Oke, baik. Terima kasih untuk kedua narasumber saya kali ini sudah mau diwawancarai mengenai seks bebas. Baik, sekian wawancara dari saya dan kedua narasumber saya. Semoga wawancara ini mengedukasi orang-orang di luar sana yang masih minim pengetahuan tentang seks bebas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.